musiknya. Siapa yang suruh kecilin? Kecil doang. Di luar petirnya gede banget. Kencengin. Cimeng mana? Udah habis, ini juga tinggal satu. Sorry yang aneh. Hah? Aduh gimana ya? Kok? Gua di rumah masih ada satu bang. Lu tunggu sini ya. Pada tunggu sini ya. Oke? Besok aja. Kok? Kalau segini gua masih kurang. Belum on. Di luar hujannya gede banget. Bahaya. Terus kalau hujan emang kenapa? Apa hubungannya hujan sama ganja? Gua kasih tahu ya. Hujan kayak gini tuh bahaya. Gue nggak pernah takut hujan, gue nggak pernah takut petir. Udah lo anak kamu, balikin aja lo. Nggak susah ngajar-ngajarin gue ya. Tarik. Gue nggak takut hujan, gue nggak takut petir. Gue nggak takut apa-apa. Bu, makan macam apaan kayak gini? Orang lapar nih, Bu. Mana tanggung jawab, Bu, sebagai orang tua? Masih makan cuma kayak gitu. Marwah, Ibu dari tadi sibuk ngurusin Bapak. Kalau kamu nggak suka makanannya, ya beli nasi goreng aja ya. Alah, alasan. Bilang aja malas. Ayo Pak, keluarin dahaknya. Bu, Ibu ngapain sih, Bu, ngurusin orang tua macam kayak gitu, Bu? Yang diurusin tuh anak. Anak, Bu. Bu, Ibu budak. Marwan, kamu jangan gitu dong sama orang tua, nanti kualat loh. Kualat. Bu, justru yang kualat tuh kalau orang tua nggak peduli anaknya. Lihat tuh, Bu, Bapak, Bu. Dari muda sampai tua sakit melulu, bengek melulu. Itu namanya kualat. Marwan, kamu jangan kurang ajar ya. Bu, Marwan kurang ajar. Siapa ibu bapaknya? Ibu bapak kan? Ibu bapak juga kurang ajar dong. Ampun Marwan, setan apa sih yang udah ngerasukin kamu? Pak, kurang ajar kamu. Ya udah, Pak. Aduh. Lu orang tua, mati aja lu. Hidup cuma sakit-sakitan, nyusahin aja. Marwan. Astagfirullahaladzim. Dapat nggak lo duitnya? Boro-boro dapat. Nyokap gue juga ngasih. Malah dia ngurusin bokap gue yang penyakitan itu. Keblak. Berarti nggak jadi pesta lagi dong? Kok printer lu harga lumayan kan? Tetep aja kurang. Ntar kita jual printer itu, lu tunggu sini ya.
lo. Jomet umum jalan. Yang penting adik kita senang-senang. Adik kita pesta. Mantap lah. Yoi. Kok nggak sia-sia kok sejarah kita malam ini gue nikmat banget. Gue pengen pesta sampai mampus. Mampus. Gue belum kawin. Gue nggak mau. Jadi kalau mampus, mampusnya sendiri. Tunggu deh. Ada yang ngetok. Siapa polisi? Nggak mungkin kok polisi malam-malam kayak begini. Woi, party terus. Eko! Mana? Baiklah. Nyokap gue ngamuk-ngamuk. Katanya mau pesta 2 hari. Elah, cepetan dah. Nyokap mana nyokap? Biar gua hadapin nyokap lo. Gua nggak takut sini. Gua hadapin. Gua bikin bisik lu. Gua sepatu lu. Perhitungan sama nyokap lo. Mana? Asal gitu makin kurang ajar saja ya, Bu. Dia tidak bisa diandalkan. Disuruh jaga toko saja, susahnya bukan main. Sudahlah, Pak. Nggak usah dipikirin. Bapak istirahat aja. Biar Ibu yang jaga toko ya. Bapak kasihan lihat Ibu, kayak capek sekali. Marwan kan masih nganggur, Bu. Kita paksa saja, Ju, untuk jaga toko. Cuman itu mata pencarian kita. Ya, maunya Ibu sih begitu, Pak. Tapi kan Bapak tahu Marwan gimana. Dia nggak bisa dipaksa. Tapi kalau udah kemauannya dia, baru dia mau. Bapak maunya dia saja yang bekerja menggantikan Bapak. Dia kan laki-laki. Biar dia tahu bagaimana sulitnya cari uang, Bu. Iya. Nanti Ibu bicara sama Marwan. Tapi sekarang Bapak nggak usah pikirin. Bapak istirahat aja. Nanti bukannya sembuh, malah tambah parah lagi ya. Tuh kan. Bapak. Bapak. Pak, kita ke dokter aja ya. Ibu ambilkan simpanan uang Ibu dulu. Bapak bertahan ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Di mana sih uang itu? Kalau dicari susah banget. Ya Allah, di mana uang dan perhiasanku? Gimana nanti aku bayar dokter? Mau pinjam uang? Jaminannya apa, Bu? Ya terserah Bapak. Yang penting saya bisa membayar biaya perawatan suami saya di rumah sakit. Tolonglah, Pak. Tapi Ibu harus tahu, kalau pinjam uang itu harus pakai jaminan. Gimana kalau sertifikat toko di pasar itu jadi jaminannya, Bu? Ada nggak? Tapi kan, Pak, itu satu-satunya harta kami yang masih tertinggal, Pak. Ya terserah. Pinjam uang itu, Bu, harus ada jaminannya dong. Ini bukan yayasan sosial. Kamu dari mana, Marwan? Bapak mau masuk rumah sakit. Kenapa Bu mau mati? Astagfirullahaladzim. Sadar, Marwan, sadar. Bu, udah Bu. Aduh, Marwan ngantuk banget, Bu. Capek. Salam aja buat Bapak. Yang cepet sembuh. Biar gak ngerepotin. Lagi sakit dulu. Cepet sembuh. Biar gak usah ngerepotin terus. Bu. Bapakku penyakitan. Tapi gak pernah pamitan. Pak. Masya Allah.
Apa ada yang lihat orang masuk ke sini sewaktu printer itu hilang? Ada Pak Ustadz. Katanya sih Marwan waktu malam itu datang ke sini Pak Ustadz. Marwan? Iya, Marwan yang waktu itu sekolah di sini. Dia katanya kangen, terus dia mampir ke sini. Alasannya pengen lihat-lihat Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Weh, dari mana sih lu kagak ada kabar? Kalau ada barang lupa lu sama gue ya. Kalau nggak ada lu baru nyariin gue. Boro-boro gue ada barang. Seharian ini gue nggak make. Lagian kalau gue make kan gue minta lu. Jadi lu nggak ada barang juga? Sakau dong. Kasihan ya lu. Dengar ya, mulai malam ini kalau make jangan di rumah gue lagi. Gara-gara lu malam itu gue damprat habis sama nyokap gue. Lu sih pakai rese teriak-teriak apalah mau bikin perhitungan sama nyokap gue. Rese lu. Aduh, kok gimana gue? Gue lagi butuh nih, sakau gue. Gue sih nggak ada duit. Biasanya otak lo yang jalan. Punya akal lo. Tuh gimana ya? Masa mau nyolong lagi ke pesantren? Kenapa enggak? Kamu maling ya? Taruh kataku. Maling! Buka dompetku. Maling! Cepat. Maling! Kau bunuh. Mati! Diam! Buka dompetnya, Pak. Buka. Marwan? Walah, Marwan. Tak kira siapa hampean. Ayo kita laporkan ke Pak Ustadz Jalil, Pak. Baik. Diam. Benar-benar memalukan kamu. Mau ditaruh di mana muka Bapak? Pak, sudah, Pak. Sudah. Mau taruh di mana? Pak, sudah. Bapak kan baru keluar rumah sakit, nanti kambuh lagi, Pak. Sudah. Pak Ustadz, saya dan suami saya minta maaf. Karena anak saya sudah melakukan kesalahan, Pak Ustadz. Iya, anak ibu ini memang tidak tahu diri. Sudah tidak sekolah, malah nyolong. Bagus, saya tidak bawa ke kantor polisi. Sebetulnya kami masih mau menerima Marwan kalau ingin kembali ke sekolah madrasah. Asalkan... Nggak mau! Apaan sekolah? Madrasah, suci. Marwan, kamu kembali ke sekolah ya, nak ya? Bu, sekali Marwan bilang nggak mau ya nggak mau. Ujung-ujungnya cuma jadi pengangguran, tau? Ya udah, kalau mau kamu begitu. Pak Ustadz, maafkan kelakuan anak saya. Dia memang orangnya begitu. Tapi kami janji, kami pasti mengganti printer yang diambil sama Marwan. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan rezeki yang diterima Ibu Rusida tambah banyak. Sudah, Pak, sudah. Marwan, bangun Marwan. Aduh, apa-apaan sih nih? Bangun. Nggak baik tidur sampai siang. Bu, Marwan kan udah nggak sekolah, ngapain mesti bangun pagi, Bu? Justru itu ibu bangunin kamu supaya kamu bantuin ibu jagain toko di pasar. Masa? Marwan. Ayo dong bantuin ibu. Ibu kerepotan nih. Ya sekian bapak, Bu, yang juga di pasar. Bapakmu kan sakit, Wan. Cuma malas aja, Bu. Kok kamu ngomong gitu sih, Wan? Kamu nggak takut dosa? Hah? Dosa? Emang dosa bikin benjol? Astagfirullahaladzim.
Gini aja deh, Bu. Marwan mau, tapi ada syaratnya. Syarat apa lagi yang kamu inginkan dari ibu? Harus ada pembagian yang jelas antara ibu, bapak, sama Marwan. Maksud kamu? Maksudnya Marwan, keuntungan 75% dari toko itu untuk Marwan. Dan ibu nggak usah ikut campur, Bu. Duitnya mau Marwan apain, kek? Marwan, hasil keuntungan toko itu kan kita nikmatin sama-sama sekeluarga. Itu yang Marwan gak mau, Bu. Selama ini Marwan cuma dapat apa? Uang jajan. Kapan Marwan kayanya? Iya. Nanti coba ibu bicara sama bapak. Ya udah. Kalau bapak nggak mau, ya Marwan juga nggak mau jaga toko. Iya, nanti ibu bicara sama bapak. Tapi sekarang kamu bantuin ibu jaga toko. Tanya dulu deh, Bu. 75%. Ya udah, Bu. Bapak. Wow, ngapain lo sekarang jadi rajin begini? Yoi dong. Sekarang warung ini udah milik gue. Dan gue berhak ngapain aja, terutama uangnya. Bagus. Kebetulan nih. Nyokap lo mana? Nyokap gue lagi sholat di musola. Emang kenapa, kok? Sini. Gua ada info. Tempat jual barang yang bagus. Lo mau kan ntar malam kita pesta ganja lagi? Di mana? Lo ikut gua aja. Jangan lupa bawa duit yang banyak. Oh iya. Ambil semuanya. Beli kopi mik, Wan. Hah? Kopi mik? Aduh, sama nyokap gua aja ya. Yuk, loh, yuk. Wan. Mana sih Marwan, orang mau belanja, mau beli kopi mik juga. Orang mau beli juga. Loh, ngambil sendiri. Marwannya mana? Tadi sama teman-temannya, Bu. Hah? Pergi sama temennya tadi. Astagfirullahaladzim. Ini, Bu. Makasih, Bu. Iya. Ya Allah. Marwan. Bu, saya mau menagih cicilan utang ibu yang sudah jatuh tempo hari ini. Maaf, Pak. Saya belum bisa bayar hari ini. Uangnya belum ada, Pak. Apa uangnya nggak ada? Kamu dari mana, Marwan? Kemana uang hasil toko kamu bawa? Bismillah main, Bu. Lagian kenapa sih, Bu? Kan warung itu sekarang udah milik Marwan. Jadi Marwan ya berhak dong. Tapi kan uang modal harus diputar, Marwan. Dan ibu harus bayar cicilan utang. Biaya perawatan bapak kamu. Bu, kalau yang kayak gitu mah bukan urusan Marwan, Ibu. Ibu pikirin aja sendiri deh. Marwan! Tidak ada jalan lain, Bu. Pak Ilham harus segera menjalani operasi. Dioperasi, dokter? Iya, Bu. Saya khawatir. Kalau ditunda, resikonya amat besar. Bu, Marwan mana? Kok dia tidak datang? Mungkin di toko banyak pembeli, Pak. Jadi sayang kalau ditinggal. Alhamdulillah, kalau dia sudah bisa bekerja.
Oh, siapa lagi sih tuh kok? Paling nyokap lu kan tuh, rese. Daripada rese mending ngajak gele bareng. Mumpung masih ada selinting. Ya? Lo gila. Orang tua lo suruh gele. Party bareng. Buka pintunya. Lihat Pak RT, lihat. Mereka kerjaannya cuma ngisep ganja aja. Ibu ngapain sih? Ibu ngapain bawa Pak RT? Kurang ajar kamu ya. Kamu kerjaannya setiap hari cuma bikin dosa di rumah ibu. Hah? Astagfirullahaladzim. Marwan! Masya Allah. Marwan, ayo coba. Ayo bangun. Ya Pak. Oke. Apa lagi? Hah? Siap bos. Oke. Oke. Oh, Ayo cepat. Kamu nih. Ayo, cepat bawa nih. Yang banyak Pak. Bawa. Pak, gimana? Ya. Bu, kemana sih Marwan? Jam segini kok belum datang? Minum dulu tehnya, Pak. Mungkin lagi jaga toko kali, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Begini, Bu. Tadi Marwan tertangkap warga karena dia sedang menghisap ganja. Dan katanya, ini sudah dilakukannya berulang kali. Kami sebagai pengurus RT masih belum melaporkannya kepada kepolisian. Dan saya harap agar ibu dan bapak harus lebih ketat lagi menjaga Marwan. Apa? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu tega-teganya berbuat seperti itu di depan bapak kamu? Kenapa sih kamu selalu bikin susah, Marwan? Dasar anak tidak tahu diuntung. Dasar anak tidak tahu diuntung kamu. Bapak benci kamu. Kamu nyusahin keluarga aja, tahu nggak? Kamu punya apa sih? Kurang ajar kamu. Bapak tenang, Pak. Bapak. Aduh, Pak, tenang, Pak. Bapak, aduh, Pak. Pak, kenapa, Pak? Bapak! Masya Allah. Pak Ilham. Pak. Bapak! Pak Ilham. Pak. Pak RT! Bapak! Jahat, Marwan, kamu jahat. Kamu udah membunuh bapakmu, kamu jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunilah dosa-dosa yang pernah dilakukan Pak Ilham, ya Allah. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berilah dia tempat yang layak di sisimu, ya Allah. Bebas. Sekarang aku bisa bebas bergerak sepeninggal Bapak. Aku akan merebut toko itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita pesta sampai mampus. Hai
sweetie, I'm coming. Malam ini, malam kita bersama. Dan kita wajib menikmati malam ini sepuas-puasnya. Oke? Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah anakku Marwan dari segala bahaya, bencana, dan juga kemudaratan, ya Allah. Sekali lagi hamba memohon, karena hanya kepadamu lah hambamu ini bisa memohon. Bimbinglah anakku ke jalan yang benar. Jadikanlah dia anak yang soleh. Hanya kepadamu lah hambamu ini memohon. Sekali lagi hamba memohon, lindungilah Marwan, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim. Marwan? 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 Marwan sana. Ya Allah. Ya Allah, Robby. Marwan, bangun kamu. Apa-apaan sih kamu? Bangun kamu, bangun. Bangun. Ada apa sih, Bu? Ada apa? Kamu benar-benar gak tahu diri, Marwan. Bu. Kamu udah kecewain Ibu. Ibu udah gak percaya lagi sama kamu. Bu. Tunggu, Bu. Bu. Ngapain kamu pulang lagi? Kamu benar-benar keterlaluan, Marwan. Udah gak pulang semalaman. Berbuat yang gak senonoh lagi. Bikin malu. Ibu boleh sini sama Marwan. Tapi Ibu ingat ya, Bu. Marwan ini anak kandungnya Ibu. Jadi berhak untuk memiliki warisan di keluarga ini. Harta warisan? Itu terus yang kamu tanya. Memangnya kamu pikir ibu ini bakalan mati cepat apa? Bu. Sekarang mana
surat toko itu? Surat warisan itu udah nggak ada, Marwan. Udah ibu gadein untuk biaya pengobatan bapak. Dan sekarang pun ibu nggak tahu gimana cara bayarnya. Karena semua hasil penjualan toko udah kamu pakai untuk pesta narkoba. Bu, ibu jangan coba-coba bohongin Marwan, ibu. Ibu pikir Marwan tuh bodoh, ha? Bapak udah mati, Bu. Sekarang mana? Mana surat toko itu? Ibu nggak bohong, Marwan. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja ke rentenir. Pukul, tampar biar kamu puas. Jangan lupa, aku ini ibumu yang melahirkan kamu. Brengsek! Apa kamu bilang brengsek? Marwan, kamu mau kemana? Marwan, jangan pergi, Marwan. Kamu mau pergi kemana? Ibu udah gak punya apa-apa. Setan! Pokoknya surat toko itu besok harus ada. Ya! Marwan, jangan pergi. Ingat, surat toko. Marwan, kamu betul-betul anak durhaka. Kamu akan terdapat petir nanti. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi begini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Masya Allah. Bu Rasidah, bagaimana ini? Jenazahnya Marwan tidak bisa dikafani, Bu Rasidah. Setiap dikafani, terbakar terus. Sampai-sampai kain kafannya terbakar. Habis, Bu Rasidah. Ya Allah, inikah azab yang kau turunkan pada anakku? Astagfirullahaladzim. Apa kalau gitu, jenazah ini tidak usah dikafankan saja, Bu Rasidah? Bagaimana, Bu? Jangan. Anak saya harus dikafankan sebelum dimakamkan. Jangan. Tapi dalam kondisi seperti ini, saya rasa tidak mungkin, Bu. Kita sudah habis 3 kain kafan. Pak, Ada apa? Pak, kain kafan yang membungkus jenazahnya Marwan, Pak. Kebakar terus, Pak. Astagfirullahaladzim. Ayo kita lihat. Ayo. Masya Allah. Kain kafan itu seperti tidak mau menerima tubuhnya. Pak Ustadz, bagaimana ini? Apakah anak saya bisa dimakamkan hari ini? Ibu sabar ya, Bu. Kita sedang berusaha, Bu. Pak, padamkan apinya, Pak. Cepat, Pak. Anak saya harus dikafankan, Pak Ustadz. Harus.
Iya, pasti akan saya kafani. Tapi kenapa bisa begini ya Pak Ustadz? Subhanallah, saya juga kurang mengerti. Tapi apakah selama hidupnya Marwan pernah menyakiti seorang dan belum dimaafkan? Ya Allah, ampunkan dosa anak saya. Semua ini kesalahan saya. Saya yang salah, ya Allah, ampunkan dosa anak saya. Ini memang suatu keanehan yang sulit terima akal. Tapi kalau Allah menghendaki, semua bisa terjadi. Saya minta semua ikut mendoakan Marwan agar jenazahnya bisa kita kuburkan secara layak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tumpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami, ya Allah. Siramilah kami dengan ridho-Mu. Berilah kami bimbingan agar kami bisa menguburkan jenazah Marwan dengan layak seperti yang Engkau firmankan, ya Allah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah. Coba jenazahnya dikafankan lagi. Baik Pak Ustadz.